Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Saya mau update kondisi saya hari ini teman-teman. Saat saya bikin video ini adalah hari keempat saya setelah divaksin, disuntik vaksin ya teman-teman. Dan saya sudah beraktivitas seperti biasa, walaupun kepala saya masih berat dan lidah saya masih belum bisa merasakan makanan yang enak ya teman-teman, dan tangan saya masih sakit, setidaknya tangan saya masih nyeri tapi nggak bengkak teman-teman. Jadi sudah, kondisi saya sudah lumayan dan sudah bisa ya pokoknya olahraga lah, bergerak lah teman-teman. Tapi saya masih agak pucat, makanya saya pakai lipstick seperti ini ya teman-teman, biar nggak terlalu kelihatan kayak orang sakit gitu kan. Biar ceria sedikit seperti itu. Nah, di sini saya mau menceritakan, atau mungkin kalian ada yang bertanya-tanya ya, efeknya itu berapa lama sih setelah disuntikkan seperti itu. Untuk yang belum vaksin, ini pengalaman saya saja ya teman-teman. Jadi efeknya itu beberapa jam setelah disuntikkan. Waktu itu saya suntik vaksinnya hari Jumat jam 3 sore. Nah, sekitar jam 7 malam itu setelah saya selesai mandi dan segala macam, mau siap-siap nemenin Leo tidur, itu terasa banget teman-teman. Jadi kepala saya itu pusing, terus badan saya itu kayak menggigil kedinginan seperti itu. Dan dari dalam tubuh saya itu rasanya panas teman-teman. Dan tenggorokan saya itu agak kering gitu. Jadi dari jam 7 itu saya sudah minum banyak sekali ya teman-teman. Karena katanya kan habis vaksin minum banyak gitu. Tetapi sudah minum banyak pun rasanya itu semakin kering di tenggorokan seperti itu. Dan tangan saya itu sudah terasa sakit waktu itu. Cuman nggak terlalu gimana ya, cuman ngilu aja gitu, nggak sakit ya, ngilu aja nggak sakit, belum bengkak ya teman-teman. Saya usahakan untuk tidur teman-teman, saya tertidur sekitar setengah 10 malam, tapi saya terbangun sekitar setengah 12-an malam, pokoknya sekitar jam-jam itu ya teman-teman. Saya gunakan untuk eh, minum air, pipis, terus saya balik lagi ke tempat tidur. Saya usahakan untuk tidur lagi seperti itu. Cuman nggak bisa tidur teman-teman. Merem, mata itu merem gitu. Saya merem tapi denger semuanya gitu. Kayak Leo lagi gerak gini juga saya merasakan, ada mobil lewat itu saya bisa mendengar gitu kan. Jadi kayak nggak tidur nyenyak gitu. Terus sekitar 1 jam kemudian gitu, itu saya sudah terbangun teman-teman, sudah terbangun, pokoknya terbangun mata lebar gitu, sudah nggak bisa tidur lagi karena kepala saya itu rasanya nyut-nyutan teman-teman, kayak gimana ya, kayak ada denyut nadinya gitu loh di kepala itu teman-teman, nyut 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 gitu, itu kayak seiring dengan denyut nadi kita, kayak detak jantung saya itu seiring dengan nyut-nyut di kepala saya itu teman-teman. Rasanya seperti itu dan saya demamnya semakin, bukan menggigil lagi ya, tapi sudah demam itu. Kalau saya sentuh itu badan saya panas. Terus dari dalam tubuh saya panas. Cuman ya rasanya masih tetap menggigil teman-teman. Saya harus pakai selimut gitu sampai ke kepala saya seperti itu ya. Itu saya rasakan sampai pagi karena saya nggak bisa tidur ya teman-teman. Jadi saya merasakan itu sampai pagi, sampai siang, sampai sore, sampai malamnya lagi. Nggak bisa tidur itu sudah 3 malam saya nggak bisa tidur. Tadi malam juga saya nggak bisa tidur dan mata saya itu kayak agak bengkak gitu ya teman-teman. Nggak bisa tidur, jadi sudah beberapa hari ini saya nggak bisa tidur teman-teman. Itu yang saya rasakan. Jadi efeknya itu setelah disuntikkan itu sekitar 6 jam, 7 jam seperti itu kalian rasakan. Kalau yang merasakan efek samping yang lumayan parah seperti saya, itu 6 jam itu sudah kalian rasakan itu. Sakit kepala, pusing, itu sudah kalian rasakan. Dan tenggorokan kering, itu kalian akan rasakan dengan segera. Seperti itu. Nah, hari ketiga kemarin, itu saya masih nggak bisa merasakan
masakan saya yang enak teman-teman. Makanan apapun itu yang enak itu saya nggak rasakan teman-teman. Karena lidah saya itu seperti menebal. Tahu nggak kalian kalau habis, kalian pasti merasakan kalau habis minum air panas, atau kopi panas, atau teh panas, belum kalian tiup-tiup sudah kalian seruput. Nah, itulah rasanya ya teman-teman. Sehabis itu kan rasanya kayak lidah kalian itu, orang Jawa bilang buntal ya. Membesar seperti itu, kayak menebal seperti itu, kayak mati rasa lah ya teman-teman. Rasanya seperti itu teman-teman. Jadi selama 3 hari itu rasanya seperti itu. Hari ini rasanya sudah agak ringan gitu, lidah saya agak ringan. Makanya saya ngomongnya juga bisa cepat. Agak ringan sudah lidah saya ya teman-teman. Jadi yang itu yang saya rasakan sampai hari keempat. Dan kepala saya masih agak berat. Terus punggung-punggung saya itu masih rasanya itu ngilu banget gitu teman-teman. Jadi ini masih saya rasakan ngilunya ya teman-teman. Cuman nggak terlalu parah lah. Parahnya itu 2 hari kemarin itu memang itu parah sekali ya teman-teman. Dan yang paling efek yang paling tidak saya sukai adalah sakit kepalanya teman-teman. Kepala saya itu sepertinya itu berat sekali dan membesar teman-teman. Jadi kepala saya itu seperti membesar sekali, berat dan nyut-nyutan. Itu yang paling saya rasakan, yang bikin saya itu, pokoknya itu paling nggak suka banget. Efek yang sakit kepala itu yang saya nggak suka sekali. Karena ya pokoknya rasanya itu kepala itu kayak ditindih ya teman-teman. Kayak berat sekali, membesar gitu ya. Saya bilang ini kepala saya apa membesar atau bagaimana gitu kan. Dan saya ceritakan ke suami saya teman-teman. Terus suami saya bilang, seperti ini. Itu loh kamu cuman 2 hari merasakan itu ya. Yang parah itu kan cuma 2 hari ya teman-teman. Kamu merasakan itu cuma 2 hari. Lah saya yang terkena COVID katanya, saya merasakan itu selama 2 minggu. Bayangkan. Bayangkan katanya gitu. Rasa yang kamu rasakan itu saya rasakan selama 2 minggu katanya gitu. Saya bilang, iya ya teman-teman. 2 hari aja saya rasanya seperti itu loh. Klenger tahu nggak? Rasanya itu pokoknya klenger. Lemes di badan itu ya. Nggak mau ngapa-ngapain. Nggak kuat untuk ngapa-ngapain. Katanya harus olahraga gitu. Lah mana kuat untuk olahraga, orang kepala sudah keliengan. Mau pingsan. Gitu, bagaimana mau olahraga, mau jalan-jalan. Jadi kalau dulu saya sering mengingatkan suami saya ya, walaupun kamu sakit atau apa itu tetap olahraga. Saya sekarang merasakan, saya beberapa hari merasakan sendiri teman-teman. Bagaimana mau olahraga ya? Orang berdiri aja itu rasanya kayak ada beban beberapa kilo di kepala saya, itu nggak bisa jalan itu. Bagaimana mau olahraga coba? Nggak bisa. Seperti itu. Jadi sekarang ini saya merasakan bagaimana orang terkena COVID teman-teman. Jadi katanya ya seperti itu rasanya orang terkena COVID itu. Kata suami saya itu, yang suami saya sudah ngalamin kena COVID soalnya ya teman-teman. Ya begitu rasanya katanya gitu. Kalau kamu rasakan cuma 2 hari, sedangkan saya rasakan itu selama 2 minggu katanya gitu. Jadi ya itulah rasanya ternyata teman-teman. Jadi kayaknya mending divaksin aja daripada ngerasain kena COVID ya teman-teman. Karena kalau divaksin itu 2 hari saya sudah oke lah. Sudah ngantar Leo sekolah, jemput Leo sekolah. Kemarin saya sudah panen stroberi dan segala macam kemarin, walaupun masih lemas sekali kemarin ya, tapi saya sudah gunakan untuk aktivitas. Hari ini rasanya sudah bugar walaupun masih sakit-sakit sedikit, tapi sudah bugar rasanya ya teman-teman. Hari keempat seperti itu. Jadi sudah bisa beraktivitas normal seperti itu teman-teman. Ini vaksin AstraZeneca yang saya gunakan ya teman-teman, yang disuntikan ke saya ya teman-teman. Jadi di sini itu kayak nggak tahu ya, sebenarnya bisa milih kayaknya itu. Tergantung harinya seperti itu ya. Tapi kalau saya dapatnya itu ya saya terima itu gitu. Lagian itu kan yang sudah
diizinkan oleh negara Austria ya teman-teman. Jadi ya saya gunakan itu gitu. Ya nggak apa-apa, tadinya ya kok itu papa saya mau sama yang punya teman-teman yang lainnya. Ternyata teman saya yang lain juga gitu, dapatnya beda, satu keluarga itu dapatnya beda-beda gitu. Ternyata teman-teman. Jadi reaksinya berapa lama sudah saya sebutkan, dan rasanya itu sekali lagi seperti orang yang terkena COVID. Cuman 2 hari aja gitu. Jadi saya ini yang tahap kedua ini saya nunggu serseran itu. Karena katanya kalau tahap kedua mungkin lebih lebih kuat gitu, karena kan itu sudah dosis vaksin beneran ya teman-teman. Kalau vaksin pertama itu kan namanya itu kayak kalau di sini namanya antikorper atau pertahanan antibodi, untuk ngetes antibodi seperti itu ya teman-teman. Jadi belum, sebenarnya kayak masih uji coba seperti itu ya teman-teman. Jadi saya masih deg-degan ini di tahap yang kedua itu karena disuntik beneran gitu. Bagaimana reaksinya? Saya harus siap sedia obat panas dan obat sakit kepala, teman-teman. Jadi saya harus siapkan obat itu ya, teman-teman. Untuk teman-teman semuanya ya sebaiknya siapkan obat demam, teman-teman, sama obat nyeri atau obat sakit kepala seperti itu ya teman-teman, karena untuk mengantisipasi kalau terkena apa ya dampaknya atau efeknya seperti itu. Pas saya vaksinnya teman-teman, di rumah saya itu obat-obatan yang untuk itu kayaknya sudah lama, jadi saya nggak mau minum ya teman-teman. Jadi ya karena alhamdulillahnya itu saya nggak gampang sakit ya, jadi ya obat-obatan itu kadang sudah beli pun sampai kadaluarsa seperti itu ya. Jadi ini saya harus beli obat-obatan baru. Nanti kalau saya vaksin lagi itu saya harus siap sedia pokoknya teman-teman. Oke, cukup sekian update kondisi saya hari ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di update berikutnya. 2 minggu kemudian saya akan update lagi ya teman-teman. Karena katanya dampaknya itu kan selama 2 minggu. Jadi 2 minggu kemudian saya akan update lagi untuk kondisi saya setelah vaksin seperti itu ya teman-teman. Jaga kesehatan dan jangan lupa jaga jarak. Kalaupun kalian tidak vaksin, jangan lupa jaga jarak. Jangan sampai orang lain itu merasakan sakitnya ya teman-teman. Karena divaksin saja sudah sakit selama 2 hari ambruk, apalagi kalau terkena COVID seperti itu. Makanya jaga diri kalian juga menjaga orang lain seperti itu. Salam sehat, salam ceria, dan cus, wassalam.